Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya akan membahas kasus kriminal mengerikan dari Amerika Serikat. Seorang gadis yang berusaha menjual kue kepada tetangga dan hilang tanpa jejak. Dalam hitungan jam, ratusan penduduk bergabung dalam pencarian bersama dengan polisi. Mereka tidak dapat menemukan gadis itu. Berhari-hari berlalu, tampaknya gadis itu hilang tanpa jejak. Joan de Alessandro lahir pada tanggal 7 September 1965 di kota Hillsdale, New Jersey. Joan memiliki orang tua yang penyayang dan dua kakak laki-laki. Keluarga mereka tinggal di lingkungan pinggiran kota yang tenang dan sangat religius. Sejak usia dini, Joan secara teratur menghadiri gereja setempat dan kemudian dia mendaftar di sekolah dasar baptis. Joan dengan cepat mendapatkan banyak teman dan berprestasi. Dia juga mengembangkan kecintaannya pada balet. Pada waktu yang bersamaan, Joan bergabung dengan pramuka. Joan menghabiskan banyak waktu di luar bersama gadis-gadis lain. Dia belajar keterampilan hidup yang berharga, bersosialisasi, dan bersenang-senang. Salah satu kegiatan utama gadis di pramuka itu adalah menjual kue. Gadis-gadis itu akan pergi dari pintu ke pintu di sekitar lingkungan meminta orang-orang untuk membeli kue. Pada tanggal 19 April 1973 adalah hari Kamis yang cerah dan sekolah John sedang libur. Gadis 7 tahun itu menghabiskan waktu di rumahnya bersama ibunya, kebanyakan bermain di halaman. Sekitar jam 3 sore, John melihat salah satu tetangganya masuk ke dalam jalan masuk rumahnya. Beberapa tetangga telah memesan kue sebelumnya dan John akan mengantar kue itu saat kue-kue itu siap. Pada sore itu, John hanya memiliki beberapa kiriman yang tersisa, jadi tanpa membuang waktu, John berlari ke dalam rumah, mengambil beberapa kotak kue dan keluar. John mengatakan pada ibunya bahwa dia akan kembali dalam beberapa menit. Tetapi seiring berjalannya waktu dan John tidak kembali, ibunya mulai khawatir. Awalnya ibu John berasumsi bahwa anaknya bertemu dengan beberapa anak tetangga dan lupa waktu bermain dengan mereka. Lingkungan mereka sangat tenang dan dianggap aman, dan saat itu anak-anak sering bermain di luar rumah tanpa pengawasan. Tetapi ketika 1 jam berlalu dan John masih belum kembali dan ibunya berpikir ada sesuatu yang salah. Saat itu hujan mulai turun dan ibu John berpikir mungkin John sedang berteduh di rumah temannya untuk menunggu cuaca buruk. Ketika hujan berhenti cukup cepat, tetapi John masih belum ditemukan. Tak lama kemudian, ayah John pulang kerja dan istrinya mengatakan pada suaminya bahwa John tidak bisa ditemukan. Ayahnya segera masuk ke dalam mobil dan mulai berkeliling lingkungan mencari putrinya. Tetapi tidak ada tanda-tanda John dimanapun. Sementara itu ibunya mencoba menemukan daftar alamat di mana putrinya seharusnya mengantarkan kue, tetapi menyadari mungkin John membawa daftar itu bersamanya. Namun, ibunya ingat sesuatu yang telah John katakan sebelum pergi. John tidak mengatakan tetangga mana yang akan John kunjungi, tetapi John telah mengatakan bahwa orang itu baru saja masuk ke jalan masuk rumah mereka dengan mobil baru. Ibunya langsung ingat sebuah keluarga yang tinggal hanya beberapa rumah jauhnya, karena keluarga itu satu-satunya di lingkungan itu dengan mobil baru. Sementara suaminya terus mencari di jalan, ibu John memutuskan memeriksa tetangga-tetangga dan mengunjungi beberapa rumah lain di mana John mungkin telah mengantarkan kue. Ibu John mengunjungi beberapa tetangga, tetapi semuanya mengatakan mereka tidak melihat John hari itu. Karena frustasi dan semakin khawatir, dia pulang ke rumah
Dan ketika suaminya mengatakan padanya bahwa suaminya tidak menemukan tanda-tanda John juga, mereka memutuskan untuk menelpon polisi. Setelah mendengar cerita Ibu John, petugas polisi langsung bertindak dan melakukan operasi pencarian skala besar. Pemadam kebakaran bergabung, sementara mengunjungi dari pintu ke pintu dalam radius beberapa kilometer, berharap seseorang mungkin melihat John atau mengarahkan mereka ke arah yang tepat, tetapi tidak seorang pun yang melihat gadis itu. Ini cukup aneh, khususnya karena jalan menuju rumah John adalah jalan utama yang mengarah kepada pusat perbelanjaan yang sibuk, di mana mobil-mobil datang dan pergi. Berita tentang hilangnya John menyebar di lingkungan itu. Puluhan penduduk lokal mulai melakukan pencarian. Banyak dari mereka mengenal baik keluarga John dan ingin membantu mencari John. Jumlah orang yang membantu semakin bertambah. Pada menjelang tengah malam, petugas meminta bantuan FBI dan polisi negara bagian. Anjing pelacak didatangkan untuk mencari aroma John dengan menggunakan barang-barang milik John, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Sukarelawan menyisir tempat-tempat yang ditinggalkan, rumah-rumah kosong, dekat hutan, taman-taman, dan bahkan tepi sungai setempat, tetapi tidak ada jejak John ditemukan. Awalnya polisi mempertimbangkan kemungkinan bahwa John mungkin telah berkeliaran terlalu jauh dari rumah dan tersesat. Ibu John menepis bahwa John pergi ke suatu tempat dengan sukarela. John tidak pernah pergi jauh dari rumah tanpa izin dan selalu kembali pada saat yang tepat. Pada hari kejadian, John berjanji akan kembali hanya dalam beberapa menit, sehingga ibunya yakin sesuatu yang buruk telah terjadi. Sekitar jam 3 pagi, polisi memutuskan untuk beristirahat melakukan pencarian dan melanjutkan pada pagi hari. Sukarelawan juga bertambah untuk mencari. Ibu-ibu rumah tangga mempersiapkan 2.000 makanan untuk tim pencari. Bersama-sama warga dan semua petugas dari Departemen Kepolisian terlibat, dan sekitar 250 petugas pemadam kebakaran dari kota-kota terdekat dan beberapa tim FBI. Pencarian menyisir setiap inci daerah tersebut. Mereka memasuki setiap rumah, memeriksa setiap gudang, garasi, halaman, atau dimanapun John mungkin berada. Namun, tidak ada jejak John ditemukan. Pencarian berlanjut hingga salah satu tim pencari melihat sepatu anak kurang dari 1,5 kilometer dari rumah John. Itu benar-benar mirip dengan yang dikenakan John ketika dia meninggalkan rumah. Tetapi itu tidak semuanya. Di dekat sepatu ada beberapa kotak kosong dari kue yang sama yang dijual John. Polisi segera menunjukkan sepatu itu kepada Ibu John. Tetapi saat dia melihatnya, Ibu John mengatakan itu bukan milik putrinya. Penyelidik memeriksa kotak-kotak kue dan menyimpulkan bahwa kotak-kotak kue itu telah berada di sana selama beberapa minggu. Beberapa penduduk maju dan mengidentifikasi sepatu itu, dan itu adalah milik anak mereka. Petunjuk ini dikesampingkan, dan para penyelidik kembali ke titik nol. Pencarian mereka sekali lagi tanpa hasil. FBI mulai fokus pada kemungkinan tindakan kriminal. Setelah berbicara dengan Ibu John, penyelidik mengetahui Ibu John telah mengunjungi semua tetangga, di mana John mungkin telah mengirim kue. Semua mereka mengatakan bahwa John tidak datang ke rumah mereka. Namun Ibu John berbagi satu hal yang mengganggu. Ibu John memiliki firasat dengan salah satu tetangga. Seperti yang kita ketahui, sebelum meninggalkan rumah, John mengatakan kepada ibunya dia akan mengantarkan kue ke tetangga yang baru saja masuk ke jalan masuk rumah mereka dengan mobil baru.
Satu-satunya tetangga yang baru saja membeli mobil adalah Joseph McGowan, berusia 26 tahun, yang tinggal di sana bersama ibu dan neneknya. Joseph mengakui dia tidak melihat John, tetapi sesuatu tentang Joseph terasa aneh bagi ibu John. Ibu John tidak dapat menjelaskan. Dia hanya punya firasat buruk tentang Joseph. Detektif sudah berbicara dengan Joseph, tetapi dia menyangkal memiliki hubungan apapun dengan hilangnya John. Joseph dicurigai dengan rincian alibinya pada saat John hilang. Tetapi tidak ada bukti fisik di rumah Joseph yang menghubungkannya dengan kasus ini. Joseph juga tidak memiliki catatan kriminal. Sebaliknya, dia bekerja sebagai guru kimia sekolah dan Joseph memiliki reputasi yang hebat di masyarakat. Seiring jam berganti hari, firasat detektif kepada Joseph McGowan menjadi semakin kuat. Akhirnya, detektif membawa Joseph ke kantor polisi untuk melakukan tes poligraf dan Joseph setuju untuk menjawab pertanyaan detektif. Operator menandai banyak tanda penipuan pada hampir setiap pertanyaan kunci. Namun, polisi tidak dapat menggunakan hasil poligraf sebagai bukti kuat dari kesalahan Joseph. Sebaliknya, detektif memberitahu Joseph tentang kegagalannya dan terus menekannya untuk mengatakan kebenaran. Yang mengejutkan, kegigihan polisi membuahkan hasil dengan cara yang tidak terduga. Joseph luluh dan meminta polisi untuk membawa pendeta ke kantor polisi. Setelah berbicara dengan pendeta secara pribadi, Joseph akhirnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Menurut Joseph, dia telah memotong rumput di luar rumahnya. Ketika Joan mendatangi Joseph dengan beberapa kotak kue, Joseph mengatakan dia telah memesan kue beberapa minggu sebelumnya, jadi Joseph mengundang Joan ke dalam untuk membayarnya. Dari titik ini, pengakuan Joseph berubah aneh. Menurut Joseph, dia tiba-tiba menyadari bahwa Joseph tidak memiliki jumlah uang yang cukup untuk membayar John. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sangat membuat Joseph kesal. Karena merasa kesal, Joseph meraih John dan meraihnya ke dalam kamar tidur Joseph, di mana Joseph memukul John beberapa kali dan menjadikannya sasaran tindakan mengerikan lainnya. Detektif tentu saja tidak percaya bagian dari cerita ini sama sekali, tetapi polisi membiarkan pengakuan Joseph. Setelah melakukan tindakan mengerikan, Joseph tiba-tiba menyadari beratnya apa yang telah dia lakukan. Joseph mulai panik. Joseph tahu bila dia membiarkan John pergi, maka itu akan menghancurkan hidupnya. Jadi Joseph memutuskan untuk menyingkirkan John. Setelah beberapa kali kegagalan, Joseph menghabisi John. Joseph membungkus tubuh John dengan sarung sofa tua dan meletakkannya di bagasi mobilnya. Kemudian Joseph membersihkan darah di kamar tidurnya, memasukkan kain pembersih ke dalam kantong, dan pergi ke Taman Nasional di negara bagian tetangga, New York, kira-kira 30 km dari rumahnya. Di taman, Joseph membawa tubuh John ke daerah berhutan dan menyembunyikannya di balik batu besar. Dalam perjalanan pulang, Joseph juga membuang barang bukti di tempat sampah acak di sepanjang jalan. Tak lama setelah Joseph kembali pulang ke rumahnya, ibu John datang untuk mencari putrinya ke rumah Joseph. Kemudian Joseph bahkan bergabung dalam upaya pencarian gadis kecil yang hilang bersama ratusan penduduk setempat. Joseph memberitahu polisi bahwa meskipun apa yang sudah Joseph lakukan, Joseph sangat tenang malam itu dan tidak mengalami kesulitan untuk tidur sama sekali. Penyelidik fokus untuk menemukan tubuh John. Mereka menelpon layanan Taman New York. Joseph memberikan mereka petunjuk terperinci ke lokasi jasad John. Karena itu, pencarian memakan waktu kurang dari 1 jam. Tubuh John ditemukan di balik batu besar di daerah hutan terpencil.
Setelah pemeriksa memulai pekerjaan mereka, lebih banyak ketidakkonsistenan dalam cerita Joseph terungkap. Selama interogasi, Joseph bersikeras tidak melakukan pelecehan pada korban, tetapi ahli forensik menemukan bukti yang tidak bisa disangkal, yaitu sebaliknya. Petugas menemukan banyak luka dan memar. Kontradiksi mencolok pada cerita Joseph adalah fakta tubuh korban sama sekali polos tanpa penutup apapun. Detektif mengkonfrontasi Joseph dengan rincian ini. Joseph terus menyangkal apapun yang berhubungan dengan perkaosan. Rekan-rekannya yang bekerja sebagai guru kimia, bagi mereka, Joseph adalah guru berbakat dan terpelajar yang tidak pernah menyebabkan masalah. Penduduk kota mulai berkumpul di luar rumah Joseph pada hari setelah penangkapannya. Sebagian besar tidak bertindak agresif. Polisi memutuskan untuk memblokir seluruh jalan untuk pencegahan, takut seseorang mungkin menyakiti ibu atau nenek Joseph. Karena masyarakat semakin marah, hakim memutuskan menetapkan jaminan Joseph sebesar $50.000 setelah penangkapan Joseph. Itu adalah jumlah uang yang besar pada tahun 1973. Ratusan warga membanjiri pengadilan dengan surat-surat kemarahan yang menuntut agar uang jaminan itu dicabut, bersikeras agar Joseph harus tetap di penjara. Pemikiran bahwa Joseph bisa berjalan bebas dari penjara, hanya tinggal beberapa rumah dari mereka, itu adalah pikiran yang sangat menakutkan. Pengadilan akhirnya merubah keputusan ini dan mencabut jaminan Joseph, meskipun keluarga Joseph telah berhasil mengumpulkan jumlah uang yang dibutuhkan. Pada akhirnya, Joseph tetap di penjara, menunggu persidangan, dan ditempatkan di sel isolasi demi keselamatan Joseph. Biasanya, pelaku perkosaan anak akan dipukuli di penjara oleh sesama narapidana lain. Persidangan Joseph dilakukan beberapa bulan setelah penangkapannya, dan Joseph mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut. Namun Joseph terus menyangkal fakta perkosaan dan bersikeras itu adalah tindakan spontan. Menurut Joseph, dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya, tetapi jaksa penuntut tidak mempercayai Joseph. Sebelum persidangan, beberapa psikiater mengevaluasi Joseph dan mereka menyimpulkan bahwa Joseph telah memendam hasrat gelap yang mengerikan selama bertahun-tahun. Joseph berhasil menyembunyikan hasrat bengkok ini dan menampilkan dirinya sebagai orang yang normal. Tetapi pada saat dia memiliki kesempatan untuk melakukan fantasi bengkoknya, Joseph tidak ragu-ragu sedetik pun. Ada spekulasi bahwa Joseph telah merencanakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Fakta bahwa jasad John disembunyikan jauh di dalam hutan di balik batu besar menimbulkan dugaan Joseph tahu untuk memilih tempat itu hanya karena kebetulan. Di akhir persidangan, Joseph dihukum penjara seumur hidup, tetapi hukum pada saat itu tahun 1973 mengizinkan pembebasan bersyarat bahkan untuk seseorang seperti Joseph, yang berarti kasus ini masih jauh dari selesai. Hampir 20 tahun kemudian, Joseph memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Ibu John mendorong perubahan pada hukum untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan menjadi pilihan bagi kriminal seperti Joseph. Setelah bertahun-tahun upaya tanpa henti, Ibu John berhasil. Sebuah undang-undang baru disahkan di New Jersey dan membuat siapapun yang dihukum karena menghabisi orang di bawah usia 14 tahun untuk tujuan pelecehan tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam keadaan apapun. Setahun kemudian, versi federal dari undang-undang ini disahkan berkat perjuangan advokasi Ibu John yang tanpa lelah. Sedangkan untuk Joseph, dia tidak termasuk dalam yurisdiksi undang-undang baru, namun Ibu John masih berhasil meyakinkan pengadilan
untuk menolak pembebasan bersyarat Joseph. Tetapi pada tahun 1999, kesempatan lain untuk pembebasan bersyarat Joseph muncul, dan kali ini sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum keputusan dibuat, Joseph menjalani evaluasi lain dengan psikiater yang bertugas menilai kondisi mental Joseph. Selama percakapan ini, Joseph mengubah cerita yang telah dia pegang selama lebih dari 20 tahun. Awalnya Joseph mengaku bahwa dia telah menyerang John karena frustasi, karena Joseph tidak bisa menemukan uang yang tepat untuk membayar kue. Cerita ini sama sekali tidak meyakinkan, tapi sekarang Joseph mengakui bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Joseph mengalami perjuangan pribadi selama periode itu. Joseph tidak puas dengan hidupnya, tidak bahagia dengan pekerjaannya, dan umumnya merasa sengsara, membuat pikiran Joseph dalam keadaan cukup gelap. Joseph mengaku dia hanya memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada gadis kecil itu yang tidak bersalah. Selama tahun-tahun berikutnya, Joseph terus mengajukan petisi untuk pembebasan lebih awal. Tetapi setiap kali hasilnya tetap sama, permintaan Joseph ditolak. Selama salah satu upaya pembebasan bersyaratnya, Joseph memberikan wawancara pada John Douglas, mantan agen FBI, dan penulis yang karyanya menginspirasi karakter dalam film Silence of the Lambs dan film seri seperti Hannibal dan Mindhunter. Douglas dikenal karena mewawancarai pembunuh berantai terkenal seperti Charles Manson. Douglas setuju untuk menilai Joseph apakah layak untuk masuk ke masyarakat. Setelah percakapan mereka, Douglas menyimpulkan bahwa Joseph menimbulkan bahaya yang signifikan bagi siapapun di sekitarnya, menggambarkan dorongan Joseph yang tidak terkendali untuk membunuh. Dengan pendekatan yang unik, Douglas berhasil mendapatkan kepercayaan Joseph. Joseph mengungkapkan sesuatu yang meresahkan. Joseph membanggakan dia memiliki uang lebih dari $600.000. Joseph menjelaskan, setelah ibu dan neneknya meninggal, Joseph menerima bayaran yang cukup besar dari penjualan rumahnya. Joseph mengungkapkan dia telah memindahkan semua uangnya itu ke bank di negara bagian tetangga di New York untuk memastikan bahwa Ibu John tidak dapat menyentuh 1 sen pun melalui tuntutan hukum perdata, membuat Joseph memiliki banyak uang untuk membayar perwakilan hukum. Douglas sangat terkesan dengan interview ini sehingga dia menulis sebuah buku tentang itu. Upaya terakhir Joseph untuk mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2008 dengan sidang berikutnya dijadwalkan pada tahun 2025. Ibu John bersiap untuk menentang pembebasan bersyaratnya sekali lagi, tapi Ibu John tidak harus melakukannya. Joseph meninggal pada tahun 2021 pada usia 74 tahun. Pada akhirnya, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik penjara dan bertahan di sana hingga kematiannya. Ibu John berhasil menaikkan batas usia dalam undang-undang asli dari 14 tahun menjadi 18 tahun di kota New Jersey. Ibu John juga membantu meloloskan undang-undang lain di negara bagian New Jersey yang sepenuhnya menghapus undang-undang pembatasan untuk kasus pembunuhan. Bagikan pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Kalau saya perhatikan, dalam masyarakat Amerika Serikat, mereka bisa mengajukan undang-undang untuk masalah pidana, sehingga bisa memberikan hukuman yang pantas bagi kriminal-kriminal yang sangat mengerikan dan dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita terbaru dari saya.